Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku, Naila Dimisibah dari SMK Negeri 2 Purwakarta, kelas 11 TKC 2. Nah, kali ini aku akan membahas tentang materi IP address dan subnetting. Apa aja sih yang bakal kita bahas materinya itu? Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, jenis pengiriman IPv4, dan konsep switch router. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address adalah identitas unik yang dibutuhkan oleh setiap perangkat, baik wired atau wireless, agar bisa terhubung dan dikenali dalam jaringan. Selanjutnya itu ada subnetting. Nah, subnetting ini merupakan proses membagi jaringan besar yang memiliki banyak host menjadi beberapa jaringan kecil dengan host yang lebih sedikit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama untuk efisiensi pengurangan IP. Yang kedua itu untuk memperluas jangkauan jaringan. Dan yang ketiga itu tidak terbatas oleh kelas IP, misalnya kelas A, B, dan C. Nah, contohnya di sini tuh ada 192.168.1.1/24. Nah, angka C24 ini menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network yang disebut dengan prefix dan artinya ada 256 alamat IP yang bisa kita gunakan. Selanjutnya IP address private dan public. Nah, di sini tuh ada IP public. IP public ini digunakan di internet yang bisa diakses dari mana saja. Misalnya saat kamu buka Facebook, YouTube, dan lain-lain, kamu itu sedang menggunakan IP publik yang dimiliki penyedia layanan, asalkan terhubung ke internetnya. Nah, sedangkan kalau IP private ini digunakan di jaringan lokal, itu tidak bisa langsung diakses dari internet. Nah, biasanya itu dipakai untuk komunikasi antar perangkat dalam satu rumah, sekolah, atau kantor. Nah, IP ini penting dalam sistem NAT atau Network Address Translation, yaitu teknologi yang memungkinkan banyak perangkat lokal untuk berbagi satu IP publik untuk koneksi ke internet. Nah, di sini tuh ada contoh IP private, yaitu IP private kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Terus yang kedua itu ada kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan yang terakhir itu ada kelas C yaitu 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Selanjutnya ada pengalamatan classful. Nah, IP address private ini adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokalan, seperti yang tadi sudah dibahas. Dan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Nah, contohnya itu public DNS, Google, atau misalnya 8.8.8.8 dan ada juga 8.8.4.4. Nah, di sini tuh ada contoh tabel IP private. Yang pertama itu ada kelas A, oktetnya dari 0 sampai 127, dan classful subnetnya itu atau alamatnya itu dari 1.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, untuk prefixnya kelas A itu adalah 8 dan subnet max-nya itu adalah 255.0.0.0. Nah, untuk kelas B itu oktetnya dari 128 sampai 191. Nah, untuk alamatnya itu dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan subnet max untuk kelas B itu yaitu 255.255.0.0 dan untuk prefixnya itu 16.
Untuk kelas C, oktetnya 192 sampai 223. Nah, untuk alamatnya itu ada dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, untuk subnet max kelas C ini yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk prefixnya yang kelas C yaitu 24. Nah, apa sih perbedaan kelas full dan classless? Nah, kalau kelas full addressing ini yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelasnya seperti kelas A, B, dan C. Sedangkan kalau classless addressing yaitu pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya di sini ada kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting ini, kalian tuh harus tahu beberapa proses. Yang pertama itu prefix yang sesuai. Nah, ini tuh untuk menentukan jumlah bit yang digunakan untuk network pada alamat IP. Nah, contohnya itu kayak seperti tadi slide 8, slide 28, 16, 24, dan lain-lain. Terus kedua itu ada subnet mask. Nah, ini tuh untuk menentukan bagian network dan host pada alamat IP. Contohnya itu 255.255.255.0. Terus yang ketiga itu ada IP network. Nah, ini tuh tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Yang keempat ada IP broadcast. Nah, ini untuk alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu range IP yang bisa digunakan, misalnya alamat IP yang dapat dipakai oleh perangkat dalam suatu subnet. Nah, misalnya ya, aku beri contoh, misalnya pada jaringan LAN kita itu mempunyai 12 PC atau 60 PC atau 100 PC. Nah, itu tuh dengan IP private kelas A, B, dan C. Tapi di sini aku kasih contoh kelas B yaitu 172.16.10 dan seterusnya. Nah, untuk yang slide-nya dan subnet max-nya kita belum tahu. Nah, makanya dengan kasus subnetting ini kita tuh harus mencari tahu apa prefixnya, terus subnet max-nya, terus IP network-nya, IP broadcast-nya, dan rank IP-nya itu berapa. Selanjutnya itu ada konsep block subnet. Nah, konsep block subnet itu ya ada IP network, IP broadcast. Nah, ini tuh diibaratkan seperti ruangan. Setiap block subnet ini by default atau tidak bisa saling ping komunikasi. Terus kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu block subnet. Nah, di sini aku bakal kasih contoh tentang konsep block subnet ini. Nah, untuk angka 0 dan 31 itu blok subnet pertama, angka 32 dan 63 itu blok subnet kedua, terus angka 64 dan 95 itu blok subnet ketiga. Nah, untuk blok subnet ini pertama kita analogikan itu ada lantai 3 ya. Nah, di blok subnet pertama itu kita analogikan di lantai pertama, terus blok kedua itu di lantai kedua, dan blok ketiga itu di lantai ketiga. Nah, jadi setiap lantainya itu kita harus memiliki perangkat device masing-masing. Nah, kalau misalkan device-nya itu menggunakan blok subnet yang sama, maka dengan yang lainnya itu bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada jenis pengiriman IPv4 atau IPv4 delivery type. Nah, jenis pengiriman IPv4 ini ada 3. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Nah, unicast atau one-to-one communication adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Sedangkan untuk yang multicast yaitu one-to-many communication itu adalah proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan atau grup. Dan yang ketiga yaitu broadcast. Nah, ini tuh atau one-to-all communication, ini tuh proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan blok subnet yang sama. Nah,
Selanjutnya di sini ada konsep switch dan router. Nah, switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dan mengatur pengiriman data agar tepat sasaran. Nah, fungsi utamanya itu menerima dan mengirim data ke perangkat yang spesifik berdasarkan MAC address dan membantu mempercepat komunikasi di jaringan lokal. Nah, selanjutnya ada router. Router itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan meneruskan data antar jaringan tersebut. Nah, misalnya ini tuh menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet. Fungsi utamanya yaitu menentukan route terbaik untuk mengirim data dan menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.